Dengan ini persidangan kasus ini dibuka. Kasus ini melibatkan 3 orang terdakwa, 3 orang polisi yang sedang berpatroli, seorang pedagang, dan peristiwa yang terjadi di tempat ini yang tidak seharusnya. Dalam kasus ini kita akan mencari keadilan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Kasus ini diajukan atas tindakan kekerasan yang terjadi antara terdakwa pertama, yaitu polisi dan korban seorang pedagang. Saksikanlah persidangan ini dengan hati-hati. Terima kasih Hakim. Saya akan memulai dengan mendengarkan keterangan dari korban Rafida yang merupakan pihak yang merasa terancam dalam peristiwa ini. Ya, awalnya saya hanya berada di tempat saya yang biasa berjualan. Kemudian polisi mendekati saya dan mengambil paksa barang dagangan saya tanpa alasan yang jelas. Saya merasa terancam, jadi saya menyiram dengan air panas dan melempar baskom untuk membela diri. Saksi korban mengatakan bahwa tindakan awal polisi adalah mengambil paksa barang dagangan. Apakah ini benar dan apakah ini ada alasan untuk itu? Ya, yang mulia, terdakwa pertama berusaha untuk menyita barang dagangan karena diduga melanggar peraturan daerah yang melarang berjualan di tempat tersebut. Baik, sekarang mari kita dengarkan keterangan dari saksi yang membela korban. Saya melihat peristiwa ini dan saya bisa mengonfirmasi bahwa terdakwa pertama mengambil barang dagangan Rafidah tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Hal ini membuat Rafidah merasa terancam dan bereaksi. Terima kasih atas kesaksian Anda. Sekarang mari kita dengarkan keterangan dari terdakwa pertama, polisi yang melakukan tindakan tersebut. Saya patroli di daerah tersebut dan melihat Rafidah berjualan di tempat yang melanggar peraturan. Saya mencoba mengambil barang dagangannya untuk menegakkan hukum, tetapi dia melawan dan menyiram saya dengan air panas. Saya merasa terancam dan bereaksi. Terdakwa pertama telah menjelaskan situasi yang dialami saat itu. Ini adalah tindak balas terhadap keselamatan. Terima kasih atas keterangannya. Sekarang mari kita dengarkan keterangan dari dua terdakwa lainnya. Karena ibu Rafidah yang memberontak, hasil kejadian sendiri yang menghasilkan luka-luka yang ada di bagian. Sebagai penutup, mari kita merujuk kepada hukum relevan dalam kasus ini. Apakah ada pasal tertentu yang harus diperhatikan dalam kasus ini? Saya merujuk kepada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbicara tentang tindakan pembelaan diri. Namun, kami juga perlu mempertimbangkan keberatan korban dan apakah tindakan yang diambil oleh polisi adalah tindakan yang wajar. Persidangan akan dilanjutkan besok untuk mendengarkan saksi tambahan dan argumen hukum lebih lanjut. Kasus ini akan diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Persidangan ditutup. Pada hari ini, tanggal 28 November 2023, perkara pidana nomor 351 RKUHP dan 365 KUHP dibuka dan terbuka untuk umum. Kami akan memulai sidang ini dengan bertanya kepada terdakwa, baik Ibu Polisi. Ya, mulia hakim. Benarkah pada suatu hari Anda sedang berpatroli dan menemukan seorang pedagang, Ibu Rafidah, yang berada di tempat yang tidak seharusnya? Ya, itu benar mulia hakim. Apakah Anda mengambil paksa barang dagangan milik Ibu Rafidah? Yang mulia hakim, saya melakukan itu. Apakah Ibu Rafidah merespon dengan menyiramkan air panas dan melempar baskom sebagai tindakan pembelaan diri? Ya, mulia hakim, itulah yang terjadi. Bagaimana Anda merespon tindakan pembelaan diri tersebut? Saya merasa terancam dan membawa Ibu Rafidah karena tidak dapat menerima tindakan tersebut. Apakah Anda melakukan tindakan kekerasan atau memberikan ancaman kekerasan kepada Ibu Rafidah dengan maksud untuk memaksa dia atau orang lain menyerahkan suatu barang? Tidak mulia hakim, saya hanya merespon tindakan pembelaan diri Ibu Rafidah. Apakah Anda sengaja dan melawan hukum melakukan kekerasan atau memberi ancaman kekerasan terhadap Ibu Rafidah? Tidak mulia hakim, saya hanya bertindak untuk mengamankan situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Terima kasih. Kami akan mendengarkan pendapat dari penuntut umum. Terima kasih mulia hakim. Kami akan membuktikan
memutuskan bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan kekerasan dan pemerasan sesuai dengan pasal 351 dan pasal 365 KUHP. Kami akan melanjutkan persidangan ini dengan pendalaman bukti dan kesaksian. Penuntut umum, silakan Anda memanggil saksi pertama untuk memberikan kesaksian. Terima kasih Mulia Hakim. Kami memanggil Ibu Rafidah, korban dalam perkara ini, untuk memberikan kesaksian. Dagangan saya diacak-acak oleh polisi dan saya saat tinggal terjatuh dan terluka. Ini luka saya. Terima kasih Ibu Rafidah. Penasihat umum, apakah Anda memiliki pertanyaan kepada saksi ini? Ya, Mulia Hakim. Setelah pendalaman kesaksian dari Ibu Rafidah, kami akan mendengarkan kesaksian lainnya dan bukti-bukti yang akan diajukan. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal yang akan ditentukan. Sidang ini ditunda hingga tanggal 29 November 2023. Semua pihak diharapkan untuk hadir pada tanggal tersebut. Sidang ditutup. Guys, ini ada apa ya guys? Aduh, ini parah banget sih. Aduh. Tidak. Ibu, ayo sini. Saya ke kantor polisi, Ibu. Aduh, Ibu. Ibu mau beli. Tidak. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi gue di sini sekarang bakal jajan di ibu-ibu itu, tapi kayak ada polisi gitu guys, kayak nggak kayak polisi sih, kalau kayak sih polisi ya, gue nggak tahu polisi atau apa. Terus ini tuh dia kayak, oh jadi emang sebenarnya sini sih nggak boleh jualan ya guys ya, makanya si polisi ini tuh ngelarang ibu-ibu itu ternyata. Guys, sampai jatuh guys. Kayak tapi sih itu gara-gara ibunya juga sih ngelawan. Tapi udah dulu guys, udah dulu. Setelah mendengarkan kesaksian dari Ibu Rafidah dan bukti-bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan Ibu Rafidah sebagai tersangka dalam perkara ini. Terdakwa, pendapat Anda akan dipertimbangkan dalam persidangan ini. Namun berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah kami dengarkan, kami merasa perlu menetapkan Ibu Rafidah sebagai tersangka. Kami akan melanjutkan proses hukum ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami telah mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang telah diajukan dalam persidangan ini. Setelah melalui pertimbangan yang cermat, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa dalam kasus ini tidak ada cukup bukti yang mendukung petuntutan terhadap terdakwa Ibu Polisi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Kami menghormati keputusan ini. Terdakwa Ibu Polisi, Anda dibebaskan dari tuntutan hukum dalam perkara ini. Anda bebas untuk pergi. Persidangan ditutup dengan pengumuman bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan terdakwa bebas dari tuntutan hukum dalam perkara ini. Yeay!